wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 TPB 50 dengan saya Rizka Faujiah, NIM 121140133. Saya Adra Salvino Razi Zaira dengan NIM 121140151. Saya dengan Izzara Mawakim dengan NIM 121140152. Di sini kami akan menjelaskan program menghitung gelombang mekanik yang akan dijelaskan oleh Ija Ramawukim. Ija, dipersilahkan. Jadi di awal baris pertama ini biasa header, ada include stream, using space CD, terjemahin. Di sini ada deklarasi yang mau kita pakai. Ini ada boolean true, integer h sama dengan 0, integer n, integer array pilihan. Kenapa di sini pakai 999? Karena kan itu belum ditentuin ya. Jadi pakai segitu aja lah. Jadi maksimalnya ada integer tampil, float hasil, array, float v, float t, float m, float hitung 1, float hitung 2, string nama, string satuan. Kalau di sini ini ya cout biasa. Cout doang dah. Next. Ini ada cout program perhitungan gelombang mekanik. Yang kedua, cout pilihannya akan dihitung. Selanjutnya cout yang pertama kecepatan perampatan gelombang, yang kedua panjang gelombang, yang ketiga periode. Selanjutnya ada masukan pilihan. Nah, nanti itu yang pilihannya itu nanti bakal dimasuk di string array integer array pilihan. Yang di sini h, hanya kan yang awalnya 0, berarti dia nanti akan kesimpan di indeks 0. Nah, while, x ini itu boolean, yang awalnya true. Jadi while akan langsung masuk ke percabangannya. Selanjutnya kita pakai switch case yang kondisinya pilihan H. Tadi yang diinputin di sini. Nah, untuk case 0 itu dia nanti bakalan break atau false, bakalan berhenti. Lanjut ke case kedua, case ke-1. Cout, case ke-1 adalah menghitung kecepatan perampatan gelombang. Yang dibutuhin di dalam case ke-1 ada cout, masukkan panjang gelombang, cout masukkan periode. Nanti yang panjang gelombang masukin di M, yang periode dimasukin ke T, diisiin ke T. Nah, nanti hitung 1, indeks H ini masih 0 karena dia masih pertama, sama dengan M. Hitung 2, indeks T, indeks H 0 sama dengan T. Nama indeks 0 perhitungan kecepatan perampatan gelombang. Karena rumus perhitungan kecepatan perampatan gelombang itu panjang gelombang dibagi periode, jadi di sini M dibagi T untuk hasilnya, satuannya meter per second. Ada cout hasil, nama ini tadi, terus adalah hasilnya ini dengan satuannya. Case kedua, untuk case kedua itu sama aja, tapi dia berbeda perhitungannya doang. Yang di sini yang dihitung adalah perhitungan panjang gelombang. Yang dimasukin adalah kecepatan perampatan gelombang, diisiin di V, masuk dan periode di T. Karena rumusnya panjang gelombang itu kecepatan kali periode, jadi hasilnya di sini V kali T dengan satuannya meter. Case ketiga. Case ketiga ini perhitungan periode gelombang. Yang rumusnya panjang gelombang dibagi kecepatan perampatan gelombang. Ini nanti hasilnya akan disimpan di sini. Satuannya sekon, sama
tiga ini sebenarnya sama sih, cuman beda ininya doang, ini. Nah, untuk yang keempat itu nanti kan ini, yang keempat itu tampilkan hasil perhitungan sebelumnya. Nah, case keempat tampilkan perhitungan, ada dua pilihan, ada cout, tampilkan semua, ada tampilkan salah satu. Ini pilihan, di sini pakai if. Kalau jika nanti dia memasukkan satu, maka dia akan tampilkan semua perhitungan yang sebelumnya. Cout endline perhitungan ke A tambah 1. Kenapa ini ada tambah 1? Karena kan A nya tadi mulai dari 0, tambah 1 biar mulai dari 1. Endline cout nama indeks A, endline if. Nah, kalau yang ini itu sebenarnya untuk nentuin sebenarnya dia itu perhitungan apa gitu, perhitungan percepatan perambatan gelombang, atau perhitungan panjang gelombang, atau perhitungan periode gelombang. If kalau nama itu tadi perhitungan kecepatan gelombang, perhitungan kecepatan perambatan gelombang, nanti cout-nya dia hitung satu tadi yang disimpan di sini tuh. Ini hitung satunya M, karena rumusnya dibagi, jadi bagi, hitung 2, satunya sekon, dengan hasil indeks A dengan satuan indeks A. Terus ini sama sih, cuman beda ini doang. Nah, ada else if yang ini tadi. Jika user memasukkan 2, maka tampilkan salah satu. Nah, di sini ada cout, urutan perhitungannya akan ditampilkan, in berapa. Nah, for di sini, for integer A sama dengan 0, A lebih besar dari H, A plus, if A sama dengan n-1. Kenapa n-1? Karena dia mulai dari 0. Karena biasanya yang user diinputin kan nggak dari 0 sih, kadang 2, 3 gitu. 1 cout endline nama ini if ini untuk nentuin urutan perhitungan yang akan ditampilin. Kalau yang ini sama dengan ini sih, sama banget. Ini karena switch case jadi itu pakai break. Untuk if yang ini, karena kan perhitungan itu cuman di case 1, case 2, dan case 3. Jadi jika user memasukkan 4, berarti kan nggak masuk dalam perhitungan, berarti hanya nggak bertambah. Ini fungsinya supaya pas saat dia memasukkan case keempat itu perhitungan, tampilkan hasil perhitungan sebelumnya, n-nya itu nggak bertambah. Kalau hanya nggak bertambah, maksudnya kalau hanya bertambah kan nanti bakalan ada yang kosong kalau dia memasukkan ke case keempat, karena kan di dalam ini nggak ada check-in di bagian nama A, nama gitu. Nah, untuk if yang ini, kenapa ada if di sini, kenapa nggak langsung cout ini aja? Karena kalau dia memasukkan namanya dia masukkan 0 di sini, bagian sini. Nah, dia nanti itu kan case-nya bakal ulang lagi di sini, bagian case ke 0. X sama dengan false break. Nah, kalau nggak ada if ini, dia nanti bakalan ngejalanin ini dulu, baru dia nanti break. Kalau ada ini, saat dia masukkan ini 0, X itu kan udah false, udah nggak true lagi, berarti bakalan dilewatin dong bagian if yang ini itu.
ketinggiannya 0,6 meter per second. Masukkan kecepatan perangkatan gelombang. Periodenya 2. Selanjutnya periode dengan panjang gelombang 5, kemudian 4 hasilkan hasil perhitungan sebelumnya, hasilkan semua, ada 3 perhitungan, tambahkan perhitungan kedua. Yang kedua adalah perhitungan panjang gelombang dengan 3 meter per second kali 2 second, hasilnya 6 meter. Keluar dari program.